Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusiz zakiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini, melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah nanti dilanjutkan dengan salat fardu isya berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita hari ini adalah tentang marhaban ya Ramadan. Sebelum kita mengkaji inti daripada marhaban ya Ramadan, kita kaji tentang aslub lughawiyahnya. Aslub lughawiyahnya, arti daripada kata marhaban ya Ramadan. Jangan kita asal bercakap marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Apa arti marhaban ya Ramadan kita tak paham. Ada di dalam kitab yang bernama I'anatul Talibin. Ini kitab ini hasyiah daripada matan kitab yang bernama Qurratul Ain. Matan namanya Fathul Mu'in, syarahnya hasyiahnya I'anatul Talibin. Ada dalam hasyiah itu sebuah ungkapan, dan ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah di penghujung bulan Sya'ban, di akhir-akhir bulan Sya'ban, Nabi menyampaikan kepada sahabat tausiah. Ya, tausiah seperti inilah di depan para sahabat. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Ya ashabi, hai sahabatku, kata Rasulullah, akan datang kepada kalian tamu yang agung, tamu yang mulia. Tamu itu bernama Ramadan. Itu kata Rasulullah. Famarhabban bihi, maka sambutlah tamu itu dengan kasih sayang, sambutlah tamu itu dengan bahagia. Al-mutahhir minadz zunubi wal ma'asi, tamu yang datang itu mensucikan jiwa dari dosa dan kemaksiatan. Jadi tamu itu apa namanya? Ramadan. Maka oleh karena itu, kenapa kita setiap masuk Ramadan baca marhaban? Nabi pernah menukilkannya. Famarhabban bihi, maka sambutlah tamu. Maka ketika datang tamu, kalau orang Arab ada datang tamu, ahlan, ahlan, marhaban, marhaban. Itu gaya orang Arab. Kita pun seperti itu. Kalau datang Ramadan, sambut ahlan wa marhaban. Begitu kata kita kepada yang namanya Ramadan. Kedua, ada kalimat Ramadan. Ramadan, kalau kita buka kamus bahasa Arab, kita akan jumpa kalimat dengan dal dan dengan dad. Ada Ramadan, ada Ramadan. Dua nih. Nanti buka kamus, yang punya kamus. Ramadan itu artinya pembakar, maksudnya membakar dosa. Kalau Ramadan dengan dal
itu artinya maridul uyun, sakit mata. Nah, ini kita harus lurus-lurus juga bilangnya ini. Ramadan dengan Ramadan. Ramadan bulan pembakar dosa. Rabit yang keras, yang hangat itu Ramadan. Maka Ramadan ini sering terjadi ketika musim panas. Di Arab sedang musim panas Ramadan. Di Mesir sedang musim panas Ramadan. Di Sudan, kemarin kami baru balik dari Sudan 2 minggu yang lalu. Panas, jam 9 pagi itu panasnya di Sudan sudah 45. Kita di Indonesia tak pernah 45 Pak. Kita di Indonesia paling tinggi 36, 36, 37. Kalau 45 lah macam ikan salai Pak. Dah macam ikan salai. Ini baru 45 jam 9 pagi. Jadi kalau kami pergi kuliah agak terlambat pulang kuliah, itu di kampus itu dibasahkan anduk kecil, ditaruh di kepala, berjalan ke halte. Jadi sampai di halte anduk kecil ini kering ini. Memang panasnya itu. Maka jangan dikira orang-orang Arab itu apa, orang Afrika itu putih itu apa diharapkan orang putih, tak ada, hitam. Kenapa? Karena memang cuacanya panas. Ramat panas. Tapi ada kalimat Ramadan dengan dal. Dal itu maknanya adalah sakit mata. Maka kita ini sudah mulai nih di TV-TV masuk iklan sirup, iklan kecap, itu tanda akan Ramadan itu. Iklan kain sarung, iklan baju koko, itu tanda masuk Ramadan itu. Pokoknya kalau lah mulai masuk iklan itu tuh ke TV, itu tanda Ramadan dekat lagi itu. Tengoklah nyanyi orang itu. Apa katanya? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi apa arti itu? Sakimato tibo, sakimato tibo, sakimato tibo gitu ya. Bongkak mato. Miknya jadi apa? Tak besar nampaknya boleh. Para ustaznya agak keras juga, nanti kecil aja kita tahu. Jadi saya sampai sekarang, kalau masih ada orang yang bertanya, Ustaz, berapa hari lah ya Wak Ramadan? Saya takkan saya jawab. Kenapa? Sama dia bertanya, Ustaz, berapa hari lagi ya Wak sakit mantu? Kamu itu pertanyaannya ya. Jadi jangan Ramadan lagi. Umumnya kebanyakan kita hari ini seperti itu. Ustaz, berapa lama lagi kita Ramadan? Ustaz, Ramadan berapa lagi? Jangan Ramadan dengan buat jelas itu Ramadan. Jangan Ramadan. Tadi tengok kadang ibu-ibu tukang yang suka hobi kasidah itu pas marhaban marhaban Ramadan, selamat datang kami ucapkan. Tengoklah kalimatnya Ramadan. Ramadan sakit mata, masa sakit mata disambut dia? Hati-hati kalimat. Itulah hebatnya bahasa Arab. Berbeda harokat, berbeda huruf, maka bisa berbeda makna. Itu hebat bahasa Arab. Kasir dengan sin, dengan kasir tak, beda maknanya. Kasir beda, kasir syukran, kasir terima kasih, sir tak, titik 3 di atas itu maknanya banyak, tak kasir. Maka orang tua-tua kita dulu kalau mengajar kita memang jelas-jelas makhraj dan hurufnya. Saya ingat mengaji dengan ayah saya, sa, gitu sa, pisang, masak, lesui. Gitu jangan. Macam mengajar dulu. Jadi jelas-jelas pisang, tak pisang lah. Kalau pisang sin berarti ya sa, titik 3 di atas, sa, pisang, masak, lesui. Itu kasir. Kalau kita baca kasir, pecah artinya. Syukran kasir, berarti apa maknanya? Terima kasih pecah. Apa pecah? Kasir pecah. Tapi kalau kasir, itu dia. Dalam Al-Quran banyak itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali. Ta dengan kalimat ta. Itu hebat bahasa Arab. Antara sin dengan ta berbeda dia. Zat dengan so dengan zo
berbeda. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, alhamdulillah, kita Allah beri pemahaman bisa membaca Al-Quran dengan makharijal huruf. Maka dulu orang tua-tua kita dulu tu mengajar kita membetulkan cara lidah pertama kali. Cara lidah pertama kali. Barulah dia fahamkan kita dengan huruf alif tegak sendiri. Maka dulu alif tegak sendiri. Karena nanti dia bisa dibaca I, bisa dibaca U. Alif tegak sendiri, bukan A ya. Alif lurus tegak sendiri. Maka alif tu lurus. Ini dulu dikaji pula dah. Apa alif tu lurus tu? Ada tak bengkok tu lah. Apa alif tak boleh? Apa 4 titik di bawah kata dia? Kenapa tak di atas? Kalau di atas tahu ni ya. Kadang-kadang di orang ni kadang dimain-mainkannya ayat-ayat, dimainkannya huruf-huruf hijaiyah itu. Maka diawali dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, bukan O. Sampai ke sana kita dulu dengan guru mengaji. Allahu Akbar. Cuba kita kebanyakan salat takbir macam mana? Allah. Oh, kadang Allah. Kemana pula baik au tu? Jelas kalimat Allahu Akbar. Itu ada yang perhatikan. Itu pentingnya, alhamdulillah Islam memperhatikan itu. Dan alhamdulillah kita pun dibiasakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi Ramadan bedakan dengan Ramadan. Jadi kita sudah mengaji ini berubah lagi. Jangan nanti balik mengaji ini Ramadan juga lagi. Apa guna mengaji? Ubah lagi Ramadan. Jangan Ramadan lagi. Ini kadang Ramadan apa lagi Ustaz? Ramadan. Kadang orang kita buat Ramadan ni nama anak itu juga dia. Siapa nama? Ramadan. Tidak Ramadan. Tidak. Siapa buat Ramadan? Orang tua saya. Makanya anak tu bongkak tahu dia jumatonya. Nama orang istimato. Ramadan kita kasih. Ramadan dengan kalimat Ramadan. Kemudian Ramadan, marhaban ya Ramadan, al-mutahhir minaz zunubi wal ma'asi. Tamu yang datang ini bukan sembarang tamu. Tamu yang datang ini tamu yang agung. Tamu yang datang ini tamu yang mulia. Al-mutahhir minaz zunubi wal ma'asi. Yang datang mensucikan jiwa dari dosa dan kemaksiatan. Karena tamu akan datang ke rumah kita, tentu rumah kita persiapkan betul dengan baik sehingga tamu tidak kecewa. Kita bersihkan rumah, kita rapikan rumah, kita aturlah, kita susun rumah kita agar tamu dia senang berada di dalam rumah kita. Apa cara membuat Ramadan ini bisa mutahhir minaz zunubi wal ma'asi, bisa mensucikan jiwa dari dosa dan kemaksiatan? Pertama kali, Ramadan harus disambut dengan ilmu. Itu dia pertama kali. Harus dengan ilmu. Maka ilmu syarat utama untuk ibadah. Apapun ibadah wajib dengan ilmu. Maka ada untayan kalimat mengatakan al-ibadatun bidunil ilmil mardud. Ibadah tanpa pakai ilmu ditolak. Apapun ibadahnya pakai ilmu. Coba hitung apa saja ibadahnya. Wudu harus pakai ilmu. Wudu pakai ilmu Pak. Tahu rukun wudu, tahu sunnah wudu, tahu yang membatalkan wudu, tahu makruh dalam wudu. Wudu mesti pakai ilmu. Jangan wudu macam Abu Nawas. Macam mana Abu Nawas berwudu? Abu Nawas berwudu ketika dia berwudu, basuh wajah, basuh tangan seperti biasa, basuh tangan sebelah kiri, kepala, telinga, kaki sebelah kanan. Pas setelah membasuh kaki sebelah kanan, habis air. Air habis. Air tak ada lagi. Sedangkan kaki sebelah kiri belum dibasuh. Akhirnya Abu Nawas salat, diangkatlah kaki sebelah kiri. Ini macam Abu Nawas ni. Kalau ada Abu Nawas, berarti Abu Nawas di rumah ibu lah kan dia. Diangkatnya kaki sebelah kiri. Ini karena ilmu tak ada, maka wudu pun harus punya ilmu kita. Salat Abu Nawas, dia angkat kaki Abu Nawas sebelah kiri ni. Macam inilah Abu Nawas salat. Jadi selesai salat, jamaah banyak bertanya, Abu, kata Abu Nawas, kata orang Abu Nawas, kenapa kau salat dan kau angkat kaki kau sebelah kiri? Kata orang Abu Nawas, biasanya kau salat tetap pasang dua kaki, tapi sekarang engkau
Abu Nawas. Kau kok pernah macam mana? Ya, ketika saya berwuduk tadi, wuduk air cuma sanggup membasuh kaki sebelah kanan. Ketika membasuh kaki sebelah kiri, air habis, kata Abu Nawas. Maka ini belum saya basuh, maka itulah saya angkat, kata Abu Nawas. Nah, kira-kira betul tak ilmu Abu Nawas ini? Kira-kira kalau bapak ibu habis air, tak ada air lagi, macam mana cara menyelesaikannya? Ada macam Abu Nawas enggak nampak. Macam mana cara kita menyelesaikan? Tayamum. Yang lain ada? Cuma tayamum saja? Atau nak meniru gaya Abu Nawas juga kita? Mesti tayamum. Karena air tidak ada lagi. Apa tahu wuduk belum selesai kita gunakan, kita basuh, maka cara wuduk saja mesti dengan ilmu. Apa lagi? Sebut saja semua ibadah mesti dengan ilmu. Salat, apa lagi? Salat lebih butuh lagi kepada ilmu. Jangankan masuk ke dalam salat, sebelum salat pun kita sudah butuh kepada ilmu. Sebelum salat butuh ilmu kita. Mana contohnya? Contohnya banyak. Ketika kita akan salat, yang paling mesti kita ketahui dahulu arah kiblat ke mana. Tak bisa arah madhab saya. Pakaian suci dari hadas, dari kotoran, tempat suci. Ini semuanya jelas ni. Maka ibadah itu harus punya ilmu. Jadi kita sebelum Ramadan baca buku-buku tentang Ramadan. Tanya-tanya ke ustaz tentang amalan Ramadan. Tanya, ini kalau ini yang kami lakukan macam mana ustaz? Ini penting. Soalan saja butuh ilmu. Sebelum solat butuh ilmu. Apa saja ibadah butuh ilmu. Maka Abu Nawas, ini Abu Nawas lagi. Tadi untuk Abu Nawas juga contoh. Ketika salat, Abu Nawas ni ketika salat subuh dia berjamaah ke masjid. Dia dah lama tak pergi salat berjamaah. Datanglah Abu Nawas ke masjid untuk salat berjamaah. Ketika salat subuh, rupanya imam, kalau di Arab Pak biasa imam membaca surah Al-Baqarah itu agak 10 atau agak 5 halaman satu rakaat biasa. Ini imam ni dibaca ya surat yang panjang. Ketika salat subuh, panjang betul surat yang dia baca, surat Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang tu Pak, surat yang paling panjang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Abu Nawas menunggu. Belum juga selesai. Lama belum juga selesai. Akhirnya Abu Nawas sabar. Setelah selesai salam, Abu Nawas langsung pulang. Tanpa pakai zikir, tanpa pakai doa. Agak kecewa Abu Nawas. Kenapa? Kok imamnya lama betul? Kenapa imam lama betul salat? Akhirnya Abu Nawas 7 hari lamanya tak mau salat subuh di masjid. Malas Abu Nawas. Tak mau Abu Nawas salat ke masjid karena lama ke imamnya. Akhirnya di hari yang ke-8 Abu Nawas ini ingin ke masjid lagi. Dia lama-lama di rumah suntuk juga. Di hari yang ke-8 Abu Nawas ingin pergi ke masjid. Ketika Abu Nawas baru saja keluar dari rumahnya, berjumpa Abu Nawas pas-pasanlah dengan imam. Oh, ini Abu Nawas keluar dari rumah, imam pun berjalan nak menuju masjid. Ditanyalah oleh Abu Nawas kepada imam. Abu Nawas ini memang jamaah yang agak lain tampaknya. Jadi kata Abu Nawas, imam, awak nanti jadi imam. Kata imam, iya. Apa tu? Tidak ada imam. Imam, kata Abu Nawas sambil berjalan dengan imam. Kalau boleh tanya, imam bocorkanlah sikit imam. Rencana imam nanti ayat apa yang akan imam baca? Ini penasaran nih, karena kemarin surah Al-Baqarah panjang masalahnya. Jadi ditanya Abu Nawas, apa surah yang aku baca beko? Kata Abu Nawas kepada imam, imam baca surat apa nanti imam? Surah imam. Kata imam, saya baca surat biasa-biasa saja. Kata imam, surat pendek saja yang saya baca. Apa bang? Cubalah sebut imam. Apa bang? Kata imam, saya nanti baca surah Al-Fil. Al-Fil artinya apa? Gajah. Jadi yang terbayang di Abu Nawas, kemarin surah Al-Baqarah sapi, sekarang surat gajah. Mana kau ada gajah pada sapi? Ada gajah ni. Jadi kata Abu Nawas, tidak demam kata Abu Nawas. Wajah imam kata Abu Nawas. Ayolah, tidak mam, tidak. Saya ni salat, aku salat rumah je bang, kata Abu Nawas ke imam. Ayolah, tidak mam, tidak demam. Terbayang di Abu Nawas, ini imam ni pasti salatnya nanti 3 jam ni. Karena surah itu surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu surah apa? Apa awalnya?
Letak pendek panjang. Mana lebih panjang daripada surah Al-Baqarah? Kalau ada cuma aku yang menyebut panjang surah Al-Fil, berarti sama je Abu Nawas itu ilmu. Itu maka oleh karena itu ada seorang ulama mengumpulkannya di dalam kitab yang bernama Yulghazu namanya. Itu butuh dengan ilmu. Kita butuh ilmu, tak bisa tak ilmu. Apapun ibadah ilmu, wudu ilmu, apalagi salat ilmu, membagi harta warisan pun dengan ilmu harta waris. Abu Nawas juga tu. Dikincuhnya orang ada Abu Nawas, ditipunya orang. Ada dua orang suami meninggal. Suami meninggal ini ditinggalkannya satu orang istri dengan satu orang anak perempuan. Sama-sama perempuan. Ini istri dan anak perempuan. Harta ditinggalkan suami banyak. Datanglah perempuan yang kedua ini kepada Abu Nawas. Syekh, Abu Nawas? Ya, kata Abu Nawas. Kami minta petunjuk fatwa. Fatwa apa, kata Abu Nawas? Suami saya baru meninggal dunia, kata seorang istri perempuan ini. Dan kami tinggal berdua saja. Saya sebagai istri dan ini anak perempuan saya. Jadi, kata Abu Nawas, kami ingin membagi harta warisan kami. Apa saja yang ditinggalkan? Kebun di sana 4 hektar dicatat Abu Nawas. Mobil sekian buah, rumah, ruko dicatat Abu Nawas. Kami ingin membaginya, kata ibu dari perempuan tadi kepada Abu Nawas. Baik, tunggu sebentar, kata Abu Nawas. Dicoret-coret oleh Abu Nawas kertas. Dah dapat dah, kata Abu Nawas. Ini cara membaginya mudah nih, kata Abu Nawas. Apa cara? Itu dibagi 3, kata Abu Nawas. Sepertiga sebagian untuk istri, sebagian untuk anak, sebagian untuk orang yang membaginya. Yang membagi siapa? Maka butuh dengan ilmu. Walaupun ilmu mawaris, butuh ilmu. Apapun ibadah, ilmu. Maka oleh karena itu saya tekankan kepada kita semua menjelang Ramadan, ilmu tentang Ramadan harus kita permantap. Harus kuat. Kalau tak bahaya. Apalagi dalam Ramadan 30 hari lama yang kita beribadah dalam Ramadan. Harus dengan ilmu. Lebih lagi harus dengan ilmu dalam Ramadan. Rukun puasa, syarat sah puasa, wajib puasa, makruh dalam berpuasa, itu harus dengan ilmu. Contoh kecil sajalah, saya ingin membuka sedikit keran-keran. Tengok aja. Ustaz, saya mandi di sungai. Atau mungkin saya berendam di baktub rumah, Ustaz. Ya, macam mana? Saya terkentut, Ustaz. Jadi, berapa-berapa ngaji jadi ganti. Awak mandi di sungai, terganti di sungai. Air tadi mula mau ganti. Kita sedang puasa, batal tak puasa kira-kira? Kan ada yang nyampe batal, ada yang nyampe indah. Baru khilafiyah lah ulama. Khilafiyah kita batal tak kira-kira? Serius sudah benda itu perlu kita tanya, perlu kita baca. Tanya ke Ustaz kita. Di sini banyak Ustaz. Saya ada Ustaz Fauzi. Tanya, bagaimana hukum itu Ustaz bilang? Kita sedang enak-enak mandi di sungai atau tak mandi di sungai, mungkin di baktub rumah kita ada baktub tempat kita berendam. Ramadan ni masalah ya. Tekan kita, ya mungkin oksigennya agak banyak sedikit, jadi kalau mau pada bulu kantin. Apa terkah kira-kira puasa kita? Itu salah satu contoh. Contoh atau nanti dijawab dulu. Contoh kedua, ilmu. Hari ini vaksin. Ada lagi swab. Swab tadi baru muzakarah di Majelis Ulama kita. Swab di siang Ramadan. Kita nak musafir ke Jakarta. Syaratnya mesti harus rapid antigen. Rapid antigen mesti memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Sedangkan hukum puasa memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu membatalkan puasa. Bagaimana kira-kira dengan rapid antigen? Batal tak puasa kita? Jangan jawab dulu. Batal tak kira-kira? Karena masalahnya nanti jangan setelah Ramadan baru kita cari. Ketika kita nak musafir ke Jakarta baru sibuk dengan Ustaz. Ustaz begini-begini mana? Sekarang kita cari hukum, bagaimana hukumnya. Contoh lagi, kita mandi, asik mandi. Mandi di pagi hari jam 8. Tadi sahur nih mandi.
Ketika mandi, masuk air ke dalam hidung, ke dalam telinga. Masuk air ke dalam telinga karena saking asidnya kita. Biasanya orang kita mengeluarkan air yang masuk ke dalam telinga macam mana caranya? Nah, masukkan lagi air. Bagaimana hukum puasa kita? Batal atau tidak? Tidak, sodo tidak aja batal apa? Itu ilmu. Itu salah satu contoh kecil masalah dalam bab puasa. Banyak ilmu. Puasa itulah ilmu yang paling banyak. Maka bab siang itu dikhususkan oleh para ulama. Harus ada, tak bisa kita lewatkan saja. Belum lagi nanti masalah kita tertidur. Ustaz, saya tertidur ketika sahur. Saya tak melihat jam. Saya kira orang belum sahur. Waktu subuh belum masuk. Saya makan. Ketika saya enak-enak makan, orang qamat. Berarti tadi sudah azan. Berarti kita makan sahur antara azan dan qamat. Bagaimana kira-kira puasa kita? Makanya dari sekarang waktu kita tak cukup untuk membahas itu. Pokoknya saya sampaikan, tengok YouTube video Ustaz Samad, baca, dengar Buya Yahya tentang hukum puasa, sehingga puasa kita berkualitas dan puasa kita dianggap puasa yang benar, barulah bisa kita mencapai derajat takwa. Jadi kadang orang kita dianggap sepele, puasa, dia tahu puasa apa, berada pakai ilmu, biasa dia puasa tu jangan berjumpa dengan bab yang seperti ini. Bagaimana? Dalam fikih mazhab Syafi'i dijelaskan apabila orang azan, orang sudah azan, Allahu Akbar, makanan yang ada di dalam mulut wajib dibuang, minuman yang ada di dalam mulut wajib dibuang. Idza tala'uba, jelas dalam ibarah mazhab Syafi'i, apabila seseorang menelan makanan atau minuman dan orang sudah azan, maka baginya wajib dengan 3 perkara. Orang dah azan ini, Allahu Akbar, minuman ada di mulut kita, kita telan, wajib 3 perkara. Pertama, kita wajib istimrar, wajib menahan puasa sampai waktu berbuka. Yang kedua, kita wajib mengqadha, karena puasa kita itu dianggap tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i dianggap tidak sah. Kenapa? Karena orang azan kita masih minum, masih makan juga lagi. Yang ketiga, wajiban lahu taubah, wajib orang tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bertaubat? Karena dia melalaikan perintah Allah. Ini biasanya sering kita lakukan ini. Ada apa udah baru azan, barunya kami itu lah, baru. Kita ngomongnya macam itu tuh. Baru azan minum je lah, ada apa baru. Walaupun baru pun tetap dia dikenakan dalam hukum. Nah, ini hati-hati kita nih. Jadi kalau sudah azan, buang makanan dalam mulut kita. Cuma orang kita biasanya saya makan dulu minum dulu balik. Kalau enggak, masih apa kata dia, terasa kata dia. Harus tuh kita buang itu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau kita kupas masalah puasa, habis hari kita. Dan mestinya memang harus ada madrasah puasa itu sebelum kita masuk ke marhaban ya Ramadan. Dikhususkanlah satu pembahasan tentang puasa saja dalam satu hari. Itu baru contoh-contoh ilmu. Belum lagi air liur. Ustaz, saya di Ramadan itu sering menelan air liur saya, Ustaz. Bolehkah menelan air liur ketika Ramadan, di siang Ramadan? Bolehkah menelan air liur dalam puasa? Bagaimana? Kira-kira boleh atau tidak? Boleh, tapi ada 3 syaratnya dalam mazhab kita Syafi'i. Jangan satu kali saja. Kalau dalam salat menelan air liur batal. Kita salat Allahu Akbar, salat zuhur, salat asar lah tak tahan karena tadi bekerja pula kita. Haus luar biasa. Kita kumpulkan air liur. Kita telan dalam salat. Hukum salat batal. Sepakat ulama. Bagaimana dengan puasa? Kita capek bekerja tadi. Kita kumpulkan air liur. Kita telan. Batal tak puasa kira-kira? Ini dari tadi saya pertanyaan terus karena saya ingin Bapak Ibu yang mencari jawaban. Batalkah? Tidak. Berbeda halnya dengan salat.
Ketika salat batal, ketika puasa tidak batal. Air liur kita telan, syaratnya ada 3 kata mazhab Syafi'i. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i jelas 3. Pertama, ayyakuna raiquhu nafsahu, bahwa adalah air liur dirinya sendiri, bukan air liur orang lain. Kalau air liur orang batal, kalau air liur dia sendiri tak batal. Macam mana kira-kira air liur orang bisa pula kita telan? Ini fikih ni. Ini fikih. Bagaimana kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih hadiah. Ini fikih. Kenapa batal? Disinilah salah satu asbabnya dalam mazhabnya Hanafi, batal hukumnya seseorang yang berciuman di siang Ramadan suami istri. Padahal berciuman itu suatu perkara yang boleh, mana disunnahkan, tapi di siang Ramadan berbahaya. Bahaya itu di mana? Di situ bahaya. Bisa tertelan air liur orang oleh kita, mengakibatkan batal puasa kita. Jadi kalau air liur kita saja yang kita kumpulkan di dalam mulut, kemudian kita telan, tak apa-apa, tak batal. Kedua, ayakuna raiquhu fil dakhil la fil kharij. Air liur itu dari dalam, tidak dari luar. Kalau dari luar, air liur itu di siang Ramadan kita minum balik, batal puasa kita. Apa contoh dan bahan? Contoh ketika sahur kita kumpulkan air liur kita. Nanti setelah salat zuhur kita minum balik, tidak tahan lagi kita minum, walaupun itu air liur tetap batal puasa. Yang ketiga, ayyakuna raiquhu khalisah. Yang ketiga syaratnya bahwa air liur itu air liur yang bersih, yang tidak bercampur dengan apapun. Kalau air liur tadi bercampur dengan dahak, kita telan, puasa batal kata mazhab Syafi'i. Apabila air liur tadi bercampur dengan sesuatu, apa sesuatunya? Bisa jadi dahak, atau bisa jadi bercampur dengan nasi tadi. Makan sahur gigi berlubang. Gigi berlubang. Pas nak mengumpulkan air liur tadi, jatuh nasi tadi, tertelan, maka hukum puasa batal. Ini adalah ilmu dalam Ramadan. Jadi banyak ilmu dalam Ramadan. Orang-orang kita, apalagi hari ini ada suntik vaksin lagi, boleh tak kira-kira suntik vaksin di siang Ramadan? Itu ilmu. Maka oleh karena itu tanya ustaz kita tentang pembahasan dalam Ramadan. Karena ilmu dengan ibadah tanpa pakai ilmu mardud, orang kita kadang biasa saja. Ramadan itu kan puasa, itu kan dari kecil kita puasa. Jadi ilmu itu saja. Tidak. Lupa berniat di siang Ramadan, puasa kita tidak sah loh. Berlupa berniat di malam Ramadan. Maka oleh karena itu biasanya imam atau bilal mengingatkan itu. Rahimallahu liman nawa lis-shaum. Hei rahimallah, hai orang-orang yang dicintai oleh Allah, liman nawa lis-shaum, bagi orang yang dia berniat ketika puasa. Barulah semuanya baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhan hadisan lillahi ta'ala. Itu kita baca kapan? Sebelum atau setelah salat tarawih. Itu bagus sebenarnya. Bukan bid'ah itu. Bahkan kini sudah bid'ah aja ini. Nah, karena Rasulullah mengamalkan keadaan ini. Kalau walaupun Nabi tak mengamalkan, tapi itu peristiwa yang luar biasa. Itu adalah amalan yang luar biasa untuk mendidik kita terbiasa membaca niat puasa. Setelah subuh tak boleh lagi niat puasa apa? Kecuali kalau puasa sunnah. Itu di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan itu. Kalau puasa sunnah tak apa-apa, tapi kalau puasa wajib Ramadan, di malam hari kita mesti untuk berniat. Jangan sampai setelah subuh pula berniat. Itu dia. Ini ilmu. Apapun ibadah, ilmu. Wudu ilmu, salat ilmu, puasa ilmu, zakat ilmu, mawaris, semuanya butuh dengan ilmu. Maka beruntunglah orang-orang yang dia mau duduk di majelis ilmu, mau dia datang ke majelis ilmu, mau dia mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Maka orang itu termasuklah orang-orang pilihan yang dia mempersiapkan diri untuk yang namanya Ramadan. Apalagi yang harus kita persiapkan? Yang harus dipersiapkan lagi yang kedua adalah iman. Iman ini sebenarnya persiapan-persiapan yang paling jelas.
Karena ayat Al-Quran sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Puasa itu dibawa orang beriman, bukan seluruhnya manusia. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Perintah puasa adanya ketika Nabi di Madinah, maka orang-orang Madinah sudah banyak yang beriman. Maka ayat itu disebut dengan ayat Madaniyah, diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Memang yang berpuasa ni Pak, memang orang beriman. Kalau tak beriman tak bisa puasa. Tak percaya? Kita sajalah dulu laki-laki ni. Kita saja dulu laki-laki ni. Kita pulang keluar dari rumah. Keluar dari rumah tu, salah waktu kecil-kecil sajalah kita mandi-mandi. Sambil mandi, teguk juga air di bawah, seteguk, 2 teguk, 4 teguk. Dah kenyang lah saya, dah lepas dah agak, balik pulang. Mesti puasa kata mak, mesti mak sikit sayang. Ini buatkan kita teh manis. Dibuatkan teh manis, nanti dikasih kita uang. Karena kita sudah puasa. Padahal tak puasa, sudah batal karena mandi-mandi tadi. Mak pergi ke pasar, ayah pun pergi ke ladang. Kita tinggal di rumah dengan kakak. Kakak pun di kamar. Teko tadi itu tak pakai gorden itu loh. Karena kalau pakai gelas nanti ketahuan gelas basah. Berarti ada yang memakai gelas. Diambil teko tadi, alam semuanya tu amal soal. Kalau bahasa kami ni berduduk kita mau ya. Bahasa Inggris ni berduduk. Tak tahu kerana bahasa apa berduduk ya. Berduduk tanpa pakai gelas. Itu wajar dulu imannya anak kecil. Tapi kalau ada hari ini orang yang melakukan perkara yang seperti itu, berarti jelas dia orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka puasa itu iman Pak. Iman. Apalagi bapak-bapak ni pergi keluar ya, dengan bagaimana cara lah. Panasnya luar biasa, pergi rumah dengan panasnya, Masya Allah, Tabarakallah. Dalam mobil, minum air, habis itu pulang lagi. Masih puasa kata istri, masih Alhamdulillah. Saya kira balik, masih Alhamdulillah. Yang tak tahu, yang tahu siapa? Allah. Maka bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah saja yang tahu. Maka oleh karena itu, itulah puasa itu dikatakan dengan iman. Karena yang tahu tentang kadar puasa, kita puasa atau tidaknya adalah Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Maka itulah kalimat disebutkan dalam hadis qudsi. Apa kata dalam hadis qudsi? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, pahala puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena yang mengetahui ibadah puasa adalah seorang hamba dengan rohnya, yaitu Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Itu dia dipanggil dengan iman. Maka banyak hadis-hadis tentang puasa pasti diawali dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu dan iman ini yang paling penting. Imun segala macam itu tambah-tambahannya saja. Cuma yang ada di dalam kajian beberapa fikih, tetap yang paling penting itu adalah iman, ilmu, kemudian barulah iman. Lebih daripada itu kadang tradisi kita, dan tradisi itu boleh saja tidak salah. Tradisi orang kita berziarah ke kuburan boleh, itu tidak bid'ah. Memang Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Muslim, nahakum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku larang kalian ziarah kubur, fazuruha. Tapi sekarang ini zuruha, amar perintah fazuruha, maka ziarahilah. Kebiasaan orang-orang kita Melayu sebelum Ramadan ziarah kubur. Bagus, lanjutkan terus ziarahi kubur-kubur itu. Bolehkah ziarah kubur Ustaz? Boleh. Nabi sendiri menjelaskan dalam beberapa banyak riwayat hadis. Sehingga Syekhuna Said Mamduh mengarang satu buah kitab namanya Rafa'ul Manarah fi Ahadits Tawassul wa Ziyarah. Tebal di dalamnya hadis-hadis sahih tentang ziarah kubur. Nabi setiap hari ziarah kubur. Dalam hadis sahih Muslim, sebelum salat subuh, kadang setelah salat subuh Nabi langsung berjalan ke Baqi'. Baqi' itu kuburan yang ada di sebelah kiri arah mihrab Nabi. Jadi ke sana arah mihrab, sebelah kiri ada Baqi'. Dalam hadis Muslim, setiap hari Nabi berziarah ke Baqi'. Nabi baca salam ke Baqi'. Assalamualaikum ya ahli al-Baqi' ghartaqa wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ufir li ahli al-Baqi', kata Rasulullah.
Ziarah kubur boleh, sunnah. Di dalam baqi' ada istri Nabi, di dalam baqi' ada anak Nabi, di dalam baqi' ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kita Melayu sebelum Ramadan dia ziarah kubur. Bagus, lanjutkan. Bersihkan kuburan orang tua kita, bersihkan kuburan-kuburan ulama, guru-guru kita menjelang Ramadan. Itu bagian daripada suatu kebahagiaan bagi mereka pula. Tapi ada adab-adab ziarah kubur. Ada adab-adab ziarah kubur dalam kitab Mahalli, dalam Qalyubi, Syarah Qalyubi wa Umairah. Adab-adab ziarah kubur di antaranya pertama, berwudu. Seseorang dalam keadaan berwudu bersuci. Kemudian yang kedua, ia hendaklah selalu menjaga adab tidak meludah. Hati-hati, kebanyakan orang kita kadang meludah di kuburan. Tak boleh. Ada pendapat mengatakan hukumnya haram. Di dalam Syarah Misbahul Zulam fi Syarah Bulughul Maram, Imam Muhajirin mengatakan tak boleh. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia membaca ayat daripada Al-Quran. Mungkin dia baca istighfar, mungkin dia baca surah Ikhlas. Seelok-eloknya dibaca Yasin sebagaimana dalam riwayat hadis. Iqra'ul Yasin ala mautakum, hadisnya hasan. Seelok-eloknya kita baca Yasin. Tak bisa baca Yasin, khatam Quran pun tak bisa, bacalah surah Ikhlas 11 kali. Itu dalam riwayat hadis. Kata Nabi SAW, man qara'a surat al-Ikhlas 11 marat, siapa yang membaca surah Ikhlas 11 kali, kemudian ia hadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia, fabaratun min adzabil qabri, maka Allah hilangkan azab kubur daripada orang yang meninggal itu. Jadi Yasin lupa membawanya, khatam Quran tak mungkin, maka bacalah surah Ikhlas ketika ziarah ke kuburan itu. Berapa banyaknya? 11 kali. Surah Ikhlas itu sampai selesai, bukan ikhlas, 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 ikhlas. Sadaqallahul azim, tidak macam itu loh. Sampai selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali. Riwayat hadisnya sahih, ada mengatakan hasan, tapi hadisnya adalah hadis salihun lil ihtijaj, hadis yang boleh dijadikan hujjah. Jadi ziarah kubur itu boleh, Ustaz? Boleh. Ulama Wahabi yang mengatakan tak boleh, Salafi mengatakan tak boleh, ziarah kubur jelas. Sedangkan dalam riwayat hadis sahih, apa kata Rasulullah? Inna awwalu nazala al-Isa'u minas sama'i ilal ard. Awal turunnya Nabi Isa besok, Nabi Isa turun pertama kali di Madinah. Nabi Isa turun ke bumi dan Nabi Isa menziarahi kuburku pertama kali, kata Rasulullah SAW. Hadis itu sahih. Tidak ada ulama yang mendhaifkan kata memauduhkan hadis ini. Ya, Nabi Isa datang berziarah. Bagaimana dengan kita? Maka oleh karena itu bersihkan makam keluarga kita, ayah ibu bapak kita, guru-guru kita, para ulama kita, bersihkan ziarahnya. Itu bagian daripada tradisi yang elok. Tradisi yang tak elok ada juga, Ustaz. Masuk Ramadan ada apa? Balik mau. Balik mau tu kalau kita balik mau sendiri tak apa-apalah. Beli mau, kita buat limau seperti orang-orang di kampung-kampung kita. Buat limau, buat ramuan-ramuan, mandi kita di bilik rumah kita sendiri, di kamar mandi, tak apa-apa. Tapi kalau mandi sudah bercampur laki-laki dengan perempuan di sana, seperti tradisi sebagian kami di daerah Kapan, dibuat acara besar-besaran, pakai keyboard, pakai band, pakai organ tunggal, kemudian pakai panjat pinang. Itu selesainya nanti setelah salat maghrib. Kapan mereka salat maghrib kira-kira? Kapan mereka salat maghrib? Kapan mereka tarawih? Kapan mereka salat isya? Tidak ada lagi. Maka itu sudah ada unsur maksiat. Kita pun sepakat tidak ada tradisi yang kita junjung tinggi kalau dia sudah menyalahi syariat. Tapi kalau tradisi yang tidak menyalahi syariat akan kita bantu dan kita rekomendasikan untuk mengamalkannya. Salah satunya adalah ziarah kubur. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ala inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian